Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asmara semuanya. Bun, kalau suami selingkuh terus, saya bertahan demi anak, bener gak sih Bun? Tolong pendapatnya, soalnya saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa Bun. Oke, Bunda Fahri, pertama-tama saya turut prihatin ya atas permasalahan yang Bunda Fahri alami. Pastinya di sini tidaklah mudah untuk bertahan dalam kondisi pernikahan seperti itu. Tapi yang mana di sini suami selingkuh itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan ya, apalagi selingkuh berkali-kali ya. Dan kalau Bunda bilang bertahan untuk anak-anak itu sebenarnya semua yang tahu adalah Bunda, karena Bunda yang lebih tahu kondisinya. Apalagi di sini semisal Bunda belum freedom secara finansial, Bunda masih membutuhkan suami ya, karena finansialnya masih berpegang atau berteguh pada suami. Itu kan kita tidak bisa apa-apa. Nah, kalau di sini ya, ibaratnya Bunda bertahan hanya karena ego, ya, bertahan demi anak-anak, ya. Tapi Bunda bisa lihatlah ketika suami di sini sama anak-anak itu udah nggak perhatian, maksudnya sosok seperti apa yang Bunda inginkan untuk suami ini dijadikan panutan? Karena istilahnya kan banyak sekali ya, bertahan demi anak-anak ya, mungkin karena finansialnya, mungkin karena anak-anak butuh sosok ayah ya. Nah, kalau anak-anak butuh ayah, sosok ayah ya, dimana setiap harinya si suami ini nggak perhatian sama anak-anaknya, justru ini yang nakutin untuk Anda. Anak-anak akan mencontoh sikap dari ayahnya. Semisal sama Bunda, komunikasinya juga nggak baik ya, diem-dieman. Sama anak juga dingin. Nah, terus Bunda pengen anak-anak itu ceria, anak-anak itu bisa mencurahkan isi hatinya dengan senang hati, ya nggak bisa, karena nggak ada panutannya di sini. Karena ayahnya sendiri aja sama komunikasi sama Bunda aja nggak bisa terbuka itu. Nah, kalau Bunda pertahanin, justru ini yang berdampak buruk untuk jangka panjangnya. Bukan hanya ke anak-anak, tapi ke diri Bunda juga. Karena suami yang selingkuh ya Bun, itu banyak mudorotnya. Apalagi selingkuh sampai main ya di sini ya. Kita nggak tahu di luaran sana dia selingkuh dengan wanita yang bersih atau enggak. Justru ke rumah membawa penyakit juga banyak. Terus kalau Bunda masih mau melayani suami diranjang dan kemudian Bunda terkena dampaknya, kan kasihan Bunda juga. Dan di sini saya tidak mewajarkan atau tidak menerima ya kalau misalnya suami selingkuh dan kemudian menyalahkan Bunda berkali-kali, apalagi ya. Karena di sini suami selingkuh ya karena pengen selingkuh. Apalagi sampai berkali-kali, berarti dia doyan selingkuh. Ya. Jadi kalau dia selingkuh karena kamu pelayanan ranjangnya nggak oke, atau kamu kurang ini, ya Bunda wajar saja membantah. Karena Bunda berhak untuk itu. Ya, karena selingkuh bagaimanapun alasannya tidak diwajarkan. Jadi kalau sayang banget ya Bun, apalagi suami selingkuh dan Bunda bertahan hanya demi anak-anak ya. Saya rasa di sini Bunda cari ya, Bunda cari kebahagiaan Bunda. Apa sih yang Bunda inginkan, apalagi dalam hubungan ini? Benar-benar Bunda gali, Bunda bisa bicara sama diri Bunda. Bunda berkaca di cermin ya, Bunda bicara sama diri Bunda, apa sih yang aku inginkan, kebahagiaan apa sih yang aku inginkan. Kalau misalnya bersama dengan suami tidak membahagiakan Bunda dan
kelihatannya lebih baik untuk itu, Bunda bisa pergi daripada di hubungan yang toksik. Kalau misalnya suami memang masih menunjukkan rasa sayangnya, masih menunjukkan rasa perhatiannya kepada anak-anak, ya, kembalikan lagi komunikasi Bunda dengan suami. Apa sih kepengenan kamu selama ini kok selingkuh terus? Ya, bisa nggak kamu menghargai aku sebagai pasangan? Istilahnya kalau menghargai pasangan kan cukup satu pasangan, ya. Kalau misalnya memang ada salah dan lain sebagainya, kita bisa obrolin, ya. Dan di sini kadang-kadang itu yang membuat Anda iba juga, ya, membuat Anda ragu juga. Suami memang doyan selingkuh, tapi suami masih baik sama aku, masih baik ke anak-anak. Di deadline, Bun, aku minta di deadline, ya. Sampai kapan dia mau gitu terus? Rencana hubungannya ke depan gimana? Masih mau selingkuh terus? Atau udah cukup selingkuhannya, fokus sama kita, fokus sama anak-anak? Tegas. Nah, tapi sayangnya untuk wanita-wanita atau bunda, contohnya permasalahan Bunda Fahri ini, tegasnya itu kadang-kadang ragu-ragu. Ya, nggak bisa, Bun, nanti suami takutnya ini malah kembali ke pelakor. Aku gituin malah nanti suami nggak pulang-pulang. Ada yang kayak gitu, ya. Nah, untuk menghadapi suami ini memang membutuhkan ikhtiar, ya. Ikhtiarnya apa? Mengetuk hati suami secara spiritual. Kita melakukan ruatan aura, keharmonisan rumah tangga Anda. Mungkin, ya, karena dari kebiasaan suami yang selingkuh ini memperkeruh aura dalam rumah tangga Anda, ya ini perlu diruat terlebih dahulu, perlu dijernihkan terlebih dahulu, sehingga pendaman Bunda ini, ya, terkait dengan permasalahan diselingkuhi ini, istilahnya dalam batin Bunda ini harus dijernihkan terlebih dahulu, sehingga pesona daya tarik Bunda di hadapan suami juga lebih kuat. Bunda juga bisa lebih membuat nyaman suami. Nah, ini untuk ruatan-ruatan aura tersebut, ya. Untuk konsultasi lebih lanjut bisa dengan saya. Iya, untuk konsultasi bisa langsung ke WhatsApp saya di 0811296844. Terima kasih, ya, yang sudah menonton. Semoga bisa dijadikan pembelajaran, ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih sudah menyimak, ya. Semoga bermanfaat dan mungkin kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.